Perang Dunia Kedua, beberapa koloni yang menerima kekalahan akan menyetorkan kekayaan mereka kepada penjajah dan sebagian akan disembunyikan dan tidak bisa diambil karena sesuatu hal yang tidak diketahui dan menjadi harta karun yang misterius. Tak beberapa lama berikut harta karun Perang Dunia Kedua yang masih belum ditemukan. 1. Harta karun Amberum. Amberum digunakan sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh orang-orang yang pernah melihatnya. Amberum merupakan harta karun yang paling unik sepanjang sejarah. Bangunan yang dibangun pada tahun 1709 ini merupakan tempat Raja Persia sampai ia memberikan sebagai hadiah untuk Kaisar Rusia Peter Agung pada 1716. Amberum merupakan sebuah ruangan berukuran 11 kaki persegi, terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar yang bertahtakan beberapa ton batu amber yang luar biasa. Cermin-cermin besar di sisi-sisinya terdapat dedaunan yang terbuat dari emas, serta 4 buah mozaik Florentine yang luar biasa indahnya, tersusun dalam 3 tingkat. Ruangan tersebut bertahtakan permata-permata yang tak ternilai harganya. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi benda seni buatan Rusia dan Rusia yang paling berharga. Bangunan ini tetap berada di Rusia selama lebih dari 200 tahun dan kemudian menghilang. 2. Harta karun emas kereta emas Nazi. Pernah sangat jumawa pada akhirnya Nazi adalah pihak yang menderita kekalahan di Perang Dunia Kedua. Meskipun demikian, bukan berarti organisasi besar itu menyerahkan semua milik mereka kepada para pihak yang menang. Ada satu benda yang mungkin adalah peninggalan terbesar mereka dan kini tengah dicari-cari oleh banyak orang. Ya, benda ini adalah sebuah gerbong kereta. Bukan gerbong kereta biasa, namun lengkap dengan muatan yang berisi emas yang diperkirakan bernilai 300 ton. Jika dikonversikan dalam bentuk uang, jumlahnya sekitar 10 miliar dolar saat ini. Tahu jika benda ini dicari-cari orang suatu saat Nazi pun menyimpan gerbong kereta ini dengan sangat rapi. Kabar terakhir menyebutkan jika kemungkinan harta tersebut disimpan di suatu tempat di Polandia. Kereta itu sendiri hanya sekali saja dilihat oleh mata. Itu pun di tahun 1945 lalu. 3. Harta karun Yamashita. Disebut harta karun Yamashita karena harta ini merupakan peninggalan tentara Jepang ketika Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita yang menguasai Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Saat dia berkuasa, Jepang melakukan sebuah operasi yang dikenal dengan Operasi Kinoyuri Golden Lily. Operasi ini bertujuan untuk menyediakan dana perang bagi Jepang, dan tentara Jepang mulai mengumpulkan seluruh emas dari setiap daerah jajahan. Sampai saat Jepang menyerah, harta-harta tersebut masih terkubur rapi di bawah tanah, walaupun sebagian sudah ditemukan. Diperkirakan lokasi tempat harta ini berada di sebuah teluk Filipina tersembunyi di gua-gua, terowongan, dan komplek bawah tanah. 4. Harta karun Amawaru. Amawaru adalah sebuah kapal barang milik Jepang yang didesain oleh Palang Merah Internasional. Tujuannya sendiri bukan untuk berperang, tapi mengangkut para korban yang terluka. Amawaru sendiri memang mengangkut obat-obatan dan juga alat musik, alat medis. Namun juga pula jika kapal ini mengangkut harta. Selain emas dan platinum, ada pula
ada pula satu peti penuh permata. Tak hanya itu, dipercaya pula jika Amawaro mengangkut fosil manusia Peking, di mana rangkanya adalah missing link dari revolusi manusia yang dicari-cari banyak ilmuwan sekarang. Bisa dibilang yang satu ini tidak ternilai harganya. Sedianya Amawaro akan menuju Singapura. Sayangnya ketika hendak merapat, kapal ini justru ditorpedo oleh kapal selam Amerika. Amawaro pun tenggelam bersama harta yang ada di dalamnya. Harta ini pun jadi rebutan banyak negara. Bahkan Cina sampai menganggarkan 100 juta dolar, namun tak satu butir pun permata mereka temukan. Konon tempat tenggelamnya kapal ini ada di sekitar perairan Singapura. 5. Harta karun benteng Alpin. Benteng yang diketahui oleh Nazi ini konon katanya menyimpan banyak harta, antara lain emas juga permata. Lokasinya sendiri diduga ada di Bavaria dan terkubur selama puluhan tahun. Dikatakan jika harta yang ada di benteng Alpin ini digunakan untuk membiayai operasi-operasi militer penting Nazi. Uniknya, petunjuk keberadaan harta ini bisa diketahui dari operasi sebuah notasi orkestra bernama March of Pompeu yang dibuat oleh komposer Gottfried Verdelin, yang ada sebuah not-not unik yang letaknya terpisah antara satu sama yang lain, dan konon jadi petunjuk mengenai lokasi itu. Jika ini benar, Nazi harus diakui memang benar-benar tahu cara menyimpan harta. Sayangnya belum ada satupun yang bisa mengaktifkan not-not ini yang berhasil menemukan sebuah lokasi